Assalamualaikum, selamat datang di channel saya yang sederhana ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Channel ini saya buat untuk dapat saling berbagi pengetahuan tentang Al-Quran dan Islam. Saya berharap isi video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat membangkitkan semangat untuk sama-sama belajar mendalami Al-Quran. Dalam video ini saya akan membahas tentang fenomena Alif Lam Mim yang terdapat di awal surah Al-Baqarah dan 5 surah lainnya. Sudah sejak lama fenomena ini selalu menjadi perhatian saya, tetapi baru setahun terakhir saya mempunyai banyak kesempatan melakukan pengkajian lebih dalam untuk mengungkap rahasia di balik penggunaan ketiga huruf luar biasa tersebut. Seperti diketahui sampai saat ini belum ada penafsiran yang dapat menjelaskan arti dan maksud penempatan huruf-huruf tersebut dengan jelas. Bila kita melihat huruf Alif Lam Mim di awal surah, pasti setidaknya akan menimbulkan dua pertanyaan. Pertama, kenapa hanya Alif Lam Mim saja yang dipakai dan bukan huruf yang lainnya? Pertanyaan kedua adalah kenapa urutannya harus Alif yang pertama, kemudian diikuti huruf Lam dan Mim. Nah, di sini pasti ada alasan yang sangat kuat. Kenapa disusun seperti itu? Tidak mungkin Allah memilihnya tanpa perhitungan yang serapi-rapinya. Di dalam Al-Quran ada 6 surah yang diawali dengan huruf Alif Lam Mim. Surah Al-Baqarah adalah surah yang kedua dan juga yang pertama yang diawali dengan Alif Lam Mim. Kaitan di antara 6 surah ini, dari analisa yang saya lakukan diketemukan bahwa ke-6 surah di atas ini ternyata mempunyai rasio atau komposisi penggunaan huruf yang sama, terutama untuk huruf Alif, Lam, dan Mim. Fakta menakjubkan yang pertama, penempatan secara berurutan Alif diikuti Lam kemudian Mim ternyata adalah sebagai petunjuk yang menjelaskan pada kita bahwa ketiga huruf tersebut adalah yang paling banyak digunakan dalam surah Al-Baqarah dan dengan urutan yang sama persis dengan urutan terbanyak huruf tersebut di dalam surah. Ini adalah tabel lengkap dari penggunaan huruf di dalam surah Al-Baqarah. Dapat dilihat bahwa urutan pertama adalah huruf Alif, kemudian diikuti Lam, dan kemudian diikuti Mim. Kemudian yang lebih menarik lagi adalah jumlah Alif ternyata 1,5 kali banyaknya huruf Lam. Sedangkan huruf Lam sendiri 1,5 kali lebih banyak dari huruf Mim. Sebuah pola keteraturan yang sangat menakjubkan dari surah Al-Baqarah ini. Fakta menakjubkan nomor 2. Ternyata rasio perbandingan jumlah huruf Alif Lam Mim dibandingkan dengan total semua hurufnya adalah 0,4 atau setara 40%. Dan ini ternyata sama persis dengan rasio jumlah semua huruf Alif Lam Mim dibandingkan dengan total semua huruf dalam Al-Quran. Sebagai tambahan informasi, saya coba hitung apabila rangkaian huruf Alif Lam Mim dianggap sebagai satu kata dan kemudian dibandingkan dengan total kata yang ada. Hasilnya ternyata juga sama persis pada kedua tabel, yaitu memiliki rasio 0,02. Hal ini sama sekali tidak terbayangkan sebelumnya. Fakta menakjubkan nomor 3. Semua surah yang diawali dengan huruf Alif Lam Mim ditemukan mempunyai rasio penggunaan Alif Lam Mim yang sama persis, yaitu 0,4 dari semua huruf di masing-masing surahnya. Walaupun ke-6 surah ini jumlah ayatnya berbeda-beda dari yang puluhan hingga ratusan. Kemudian jumlah kata dan hurufnya tentu juga bervariasi. Akan tetapi rasio jumlah Alif Lam Mim tetap sama, yaitu 0,4 atau 40% dari total huruf masing-masing surah. Sungguh menakjubkan mengingat isi dari surahnya saja sudah memiliki kualitas sastra tertinggi. Ditambah lagi dengan keteraturan komposisi atau susunan huruf yang demikian sistematis, terukur dan sangat detail. Apakah selama ini kita menyadari adanya fenomena ini? Fakta menakjubkan nomor 4. Semua surah yang berawalan huruf Alif Lam Ra, yaitu surat Yunus, surat Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim, dan Al-Hijr, ternyata juga memiliki rasio penggunaan Alif Lam Mim sebesar 0,4 dari total hurufnya. Jadi ini untuk membuktikan bahwa bukan surah yang diawali dengan huruf Alif Lam Mim saja yang mempunyai rasio 0,4, tetapi surah-surah yang berawalan dengan huruf Alif Lam Ra juga mempunyai rasio yang sama. Fakta menakjubkan nomor 5. Bagaimana jadinya bila Al-Quran kita bagi menjadi dua bagian? Apakah masih mempertahankan rasio perbandingan 0,4? Di sini saya coba membuat dua tabel, yaitu tabel pertama terdiri dari surah 01 sampai 50 dan tabel yang kedua dari surah 51 sampai 114. Dan ternyata dari hasil perhitungan yang saya lakukan, ternyata rasio Alif Lam Mim pada kedua sisi masih tetap dipertahankan, yaitu 0,4. Demikian pula dengan Alif Lam Mim sebagai sebuah kesatuan kata juga masih memiliki rasio 0,02 pada kedua belah sisinya. Masya Allah. Fakta menakjubkan yang keenam. Kalau sebelumnya saya sudah coba membagi Al-Quran menjadi dua bagian, sekarang saya akan coba bereksperimen bagaimana bila Al-Quran dipecah menjadi beberapa bagian.
apakah masih ada ciri khas atau keteraturan dengan rasio alif lam mim seperti sebelumnya? Pada tabel-tabel ini saya mengambil sampel atau contoh surah secara random saja untuk melihat bagaimana hasil perbandingan alif lam mimnya. Tabel pertama, surah 44-48, tabel kedua surah 93-114, tabel ketiga surah ke-81-91, dan keempat surah 78-79. Dan seperti yang sudah saya duga, memang hasilnya tetap seimbang dengan rasio 0,4. Masya Allah, luar biasa. Fakta menakjubkan nomor 7. Kalau sebelumnya saya menggabungkan beberapa surah dalam satu tabel, kali ini saya coba analisa untuk beberapa surah yang saya ambil secara random juga dengan jumlah ayat yang bervariasi dari yang sangat pendek sampai yang sangat panjang. Hasilnya dapat dilihat pada tabel-tabel ini bahwa komposisi indah alif lam mimnya tetap terjaga pada masing-masing surahnya. Masya Allah. Sama sekali tidak terduga sebelumnya karena selama ini kita seakan hanya fokus pada isi surahnya saja. Padahal susunan hurufnya pun begitu teratur dengan rapi. Hal ini saya kira juga berkaitan erat dengan unsur pengamanan surah-surah di dalam Al-Quran. Fakta menakjubkan nomor 8. Tidak hanya surah-surah Al-Quran saja yang memiliki rasio alif lam mim sebesar 0,4. Ternyata sebuah ayat kursi yang dikenal mempunyai keutamaan luar biasa ini juga diturunkan dengan struktur kalimat yang menerapkan rasio yang sama. Seperti diketahui bahwa isi atau kandungan dari ayat ke-255 dari surah Al-Baqarah ini juga luar biasa karena berisi pernyataan tentang keesaan Allah sebagai penguasa dan pemelihara alam semesta beserta isinya. Sungguh benarlah kalau Allah itu maha tinggi lagi maha besar dalam arti yang universal. Fakta menakjubkan nomor 9. Kini kita sudah ketahui bahwa rasio alif lam mim dalam surah Al-Baqarah dan yang lainnya menggunakan pola rasio 0,4 atau tepatnya 0,39 di dalam surah Al-Baqarah. Ini berarti sisa huruf lainnya adalah sebesar 0,61, yang kalau dicari perbandingannya adalah 0,61 dibagi 0,39, maka hasilnya sama dengan 1,6. Kesimpulan akhir. Yang pertama, huruf alif lam mim di awal surah Al-Baqarah memberikan isyarat atau informasi bahwa ketiga huruf tersebut mempunyai peranan yang sangat penting di dalam desain atau struktur semua surah yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, struktur surah Al-Baqarah terkait penggunaan alif lam mim merupakan cerminan atau miniatur dari Al-Quran secara keseluruhan yang terbukti dari kesamaan identik pada setiap rasionya. Yang ketiga, rasio penggunaan alif lam mim tidak saja terdapat pada surah yang diawali dengan alif lam mim, tetapi juga hampir semua surah yang ada dalam Al-Quran. Dengan keseimbangan ini, maka dibagi berapa bagian pun Al-Quran akan tetap memiliki komposisi alif lam mim yang sama. Yang keempat, alif lam mim tidak diragukan lagi adalah kunci untuk memahami adanya keindahan, keamanan, dan keselarasan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini, termasuk Al-Quran di dalamnya. Dengan alif lam mim juga dihasilkan bilangan rasio 1,6. Yang terakhir, kelima, fakta-fakta yang ditemukan di sini bisa jadi baru sebagian kecil saja dari rahasia alif lam mim yang terungkap dan masih banyak yang belum ditemukan. Akhir kata, bila Anda merasakan manfaat dari video ini, mohon untuk mengklik tombol subscribe, like, dan lonceng, serta memberikan komentar positif yang membangun untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih.